Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Wanda Tirta, mahasiswa semester 3 program studi PGSD dari STKIP Syekh Mansur. Baik, kawan-kawan atau adik-adik sekalian, di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur udara dan air dari mata kuliah IPA kelas tinggi dari dosen pengampu Ibu Henry Sulistiawati MPD. Kira-kira di sini itu udah ada yang mengenal belum terkait apa itu udara dan apa itu air? Baik, jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu, kita di sini atau saya sendiri akan membahas tentang unsur-unsur udara dan air. Mari kita simak. Baik, jadi udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang melindungi permukaan bumi. Jadi udara itu tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Selanjutnya, unsur-unsur udara. Jadi udara itu memiliki beberapa unsur, 4 unsur. Yang pertama, helium. Helium merupakan unsur kimia yang tidak berwarna. Jadi helium itu sama sekali tidak berwarna, yang dapat menjadikan helium ini sebagai salah satu unsur udara. Tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, hampir ingat, berupa gas monoatomik. Helium juga merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia dalam tabel periodik, memiliki nomor atom 2. Jadi yang kedua itu ada nitrogen. Nitrogen adalah zat lemas, adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Biasanya ditemukan sebagai gas tanpa bau, tanpa warna, tanpa rasa, dan merupakan gas diatonomik, bukan logam yang stabil, sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Jadi nitrogen ini sifatnya tidak bisa langsung terurai atau tidak bisa langsung bereaksi ketika bersatu dengan unsur yang lain. Selanjutnya, baik, yang ketiga ada oksigen. Jadi perlu teman-teman ketahui, oksigen itu berbeda dengan udara. Jadi ya seperti yang disimak tadi, ada helium dan sebagainya, serta yang ketiga itu ada oksigen. Oksigen itu salah satu komponen atau unsur dari udara. Jadi bisa dibedakan antara oksigen, helium dan sebagainya. Itu berbeda dengan udara. Udara itu contoh umumnya gitu, ucapan pada umumnya. Nah, oksigen adalah atau zat asam merupakan unsur kimia yang ada pada sistem tabel periodik yang mempunyai lambang 0 dan nomor atom 8. Oksigen merupakan golongan alkogen dan dengan mudah untuk bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya, terutama menjadi oksida. Jadi ini berkebalikan dengan unsur yang nomor 2 tadi, kira-kira kayak gitu. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu ada karbon dioksida atau CO2. Ialah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari 2 atom oksigen yang terikat dengan kovalen dengan sebuah atom karbon. CO2 berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar serta hadir di atmosfer bumi. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang air. Mari. Baik, di sini gambar umum air itu apa sih? Kira-kira kayak gitu. Kalau teman-teman nih udah ada yang tahu belum? Kalau misalkan air itu terdiri dari apa aja? Jangan sampai salah ya, kayak oksigen. Oke. Jadi air adalah senyawa kimia esensial dengan rumus 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, yang wujudnya bisa padat, cair atau gas, tidak berasa, tak berwarna, tak berwarna-warni, serta berfungsi vital sebagai pelarut universal dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Digunakan untuk minum, kebutuhan rumah tangga, industri, dan transportasi zat gizi. Jadi air ini salah satu komponen terbesar yang ada di muka bumi ini selain daratan. Jadi di persentase menurut data penelitian bahwa air ini memiliki lebih banyak tempatnya yang ada di bumi dibandingkan dengan daratan. Kira-kira seperti itu. Paling kita lanjut terkait unsur dari air. Bapak lanjut aja. Baik, yang pertama di sini itu ada hidrogen. Hidrogen dalam bahasa Latin disebut dengan hidrogenium, sementara itu dalam bahasa Yunani hidrogen
terbentuk dari kata hidro yang artinya air dan genes yang artinya membentuk, yaitu air dan bentuk. Dengan demikian, hidrogen merupakan zat yang membentuk air sehingga tidak heran jika unsur ini juga disebut zat cair. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga ya di nomor 2 ada salah satu unsur dari udara. Jadi, oksigen ini selain unsur dari air juga merupakan unsur dari udara. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, oksigen bersifat zat asam merupakan unsur kimia yang ada pada sistem tabel periodik yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin teman-teman atau adik-adik sudah punya gambaran terkait unsur-unsur air dan udara. Kira-kira seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau udara itu tidak terlihat. Jadi udara itu bisa tidak terlihat. Apakah teman-teman di sini bisa melihat udara? Tidak. Tapi udara dapat dirasakan. Contohnya seperti ini. Di sini ada kipas angin. Dengan kipas angin ini kita bisa merasakan udara. Kira-kira seperti itu ya. Selain daripada itu, udara ada di sekitar kita. Namun, udara tidak bisa dipegang karena tidak berbentuk fisik. Namun, udara bisa diukur melalui apa? Yang pertama, melalui ini. Nah, jadi di sini ada pompa air, nanti kita praktikkan bagaimana cara mengukurnya. Lalu di sini ada air. Bisa terlihat di sini ada air di dalam botol ini. Nah, kalau air ini bisa dipegang sama kita dan juga berbentuk ya. Walaupun misalkan pada saat dipegang itu kadang-kadang tidak bisa dipegang ya. Nah, kira-kira seperti itu. Namun sifatnya air ini bisa ditakar, bisa juga ditimbang atau dimasanya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini udah cukup dah. Udah cukup. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini untuk api itu dan tadi yang dibuat untuk video pembelajaran. Sini ada botol bekas minuman ya. Ini botolnya biasa, cuma dilepas labelnya aja. Oke, bisa kita simpan. Nah, ditutupnya ini kalau misalkan teman-teman atau adik-adik mau meniru di rumah atau di sekolah, nah, jadi tutupnya ini dilubangi dulu di bagian sini, dilubangi dulu sebesar pentil, diameter pentil ini kira-kira ya setengah sentian lah. Nah, baru dimasukkan ke dalam sini setelah dilubangi, lalu tambahkan ring dan dikencangkan menggunakan tang ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi air sampai dengan 200 milian. Nah, tadi kan segini, main segini ya, kira-kira setengah lah. Nanti habis itu teman-teman bisa langsung isi aja pakai pompa angin ini kayak gini, kayak biasa sampai dengan 40 psi. Jadi kalau misalkan airnya itu terlalu sedikit, ketika dilepaskan botolnya itu akan cepat habis di luar. Jadi si botolnya itu tidak akan melesat terlebih dahulu ke atas, jadi keburu habis di sini airnya. Jadi usahakan setengah airnya kalau misalkan mau melesat ke atas dengan tekanan 40 psi. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Oke, sudah siap? Siap? Oke, baik teman-teman atau adik-adik di rumah, untuk kita sekarang ini mau praktik bagaimana cara mengukur air gitu ya. Jadi air ini bisa teman-teman ukur di gelas takar ya. Kalau misalnya penuhnya ini tuh, botol ini tuh biasanya 400 ml ya. Itu bisa menggunakan 1 liter atau mililiter. Mililiter itu di bawah 1000 ml itu sama dengan 1 liter. Kira-kira seperti itu. Di sini kisaran ada 200 milian. Nah, kenapa di sini ada 200 milian? Nanti teman-teman bisa lihat di akhir ya. Nah, boleh di zoom dulu ke bawah. Sini ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan mengukur tekanan udara ya. Udara itu juga bisa diukur melalui tekanan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Di sini ada pompa angin, pompa sepeda atau motor ya. Di sini kita langsung saja masukkan. Nah, usahakan sampai kencang ini ya, biar udaranya yang dipompa itu tidak bocor. Oke, bisa ditaruh di bawah, lalu bisa kita pompa.
Oke teman-teman, bisa dilihat nih, bisa dilihat kalau misalkan si botolnya ini menggelembung atau membesar ya, karena di dalamnya ini ada tekanan angin yang lumayan besar. Nah, bisa dilihat juga di sini. Nih, tolong kamera. Di sini juga kalau misalkan 0 itu di sini nih tidak ada udara, tapi ini menunjukkan mendekati 40, yang artinya tekanan udara ini di sini 40 psi atau per square in. Nah, apa yang terjadi jika kita kempeskan? Bisa dilihat. Oke. Nah, bisa dilihat kalau misalkan dikempeskan atau dilepas anginnya, kelihatan. Oke, di sini mendekati 0 ya. Nah, kita untuk praktek selanjutnya nanti kita akan melihat apa yang terjadi jika ini diisi angin ya. Nanti akan kita lepaskan di luar, apakah bisa terbang seperti roket ya. Oke, kita isi dulu sekitar 40 psi. Oke, bisa langsung dilepas aja ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jangan lupa rapikan lagi. Oke. Baik, selanjutnya untuk praktik selanjutnya akan dilakukan di luar ruangan ya. Usahakan bagi teman-teman yang akan meniru praktik seperti ini di luar ruangan, karena ini akan berbahaya jika dilakukan di dalam ruangan. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, jadi di sini saya udah di tempat yang sekiranya luas dan tidak mengganggu ya, walaupun di sini banyak pepohonan. Oke, jadi di sini ada botol yang tadi yang sudah menggelembung diisi dengan tekanan udara sekitar 40 psi. Mari kita lihat dan apa yang akan terjadi. Oke, jadi di sini kira-kira kalau misalkan air dan udara itu ditekan, maka akan menimbulkan suatu ya kira-kira kayak gini. Nanti karena percobaannya gagal, saya coba sekali lagi. Kenal. Iya. Mulai. Emang kegederan dia, Igra. Mulai nggak? Engges. Oke teman-teman, nih di sini percobaan kedua. Bisa dilihat bahwa tadi dengan tekanan 40 psi dan air dengan dilepas dengan cepat bisa melesat ke atas. Kira-kira seperti itu praktik unsur air dan udara. Sabar aing tenan naon. Teman-teman. Oke. Lumayan capek ya mengambil air dulu tadi. Kira-kira seperti itu video pembelajaran dari saya kira, dan saya mohon semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.